Pernah gak sih kamu lagi duduk santai terus tiba-tiba mikir, loh kok udah bulan April lagi? Perasaan baru kemarin deh kita ngerayain tahun baru? Atau mungkin kamu merasa masa-masa SD dan SMP dulu rasanya panjang banget. Tapi pas sudah masuk dunia kerja, kok tiba-tiba udah 5 tahun berlalu? Eits, tapi tenang saja, kamu nggak sendirian. Hampir semua orang dewasa mengeluhkan hal yang sama. Waktu seolah-olah punya gigi-gigi persneling, dan sekarang kita lagi melaju di gigi 5. Tapi pertanyaannya, apakah waktu benar-benar berjalan lebih cepat? Secara fisika, tentu saja tidak. Satu hari tetap 24 jam, satu jam tetap 60 menit. Jadi, apa yang salah? Kenapa otak kita merasa seolah-olah waktu sedang merampok masa muda kita? Di video kali ini, kita akan bedah alasan ilmiah kenapa waktu terasa berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dulu. Dan di akhir video, kita akan bahas cara untuk memperlambatnya. Alasan pertama yang paling logis adalah teori proporsional yang pertama kali digagas oleh filsuf Prancis, yakni Paul Gillet pada tahun 1877. Konsepnya begini, coba bayangkan saat kamu berumur 5 tahun. 1 tahun dalam hidupmu adalah 20% dari seluruh masa hidupmu. Itu adalah porsi waktu yang sangat besar. Bagi anak umur 5 tahun, menunggu ulang tahun depan itu rasanya seperti menunggu seumur hidup. Karena memang itu 1/5 dari total nyawa mereka. Sekarang coba bayangkan, saat kamu berumur 30 tahun, 1 tahun hanyalah sekitar 3% dari hidupmu. Semakin tua kita, 1 tahun menjadi pecahan yang semakin kecil dari total pengalaman hidup kita. Secara matematis, otak kita menganggap 1 tahun di usia dewasa itu bukan apa-apa dibandingkan saat kita masih kecil. Makanya, tanpa kita sadari, waktu 1 tahun terasa berlalu begitu saja layaknya 1 bulan di masa kecil. Alasan kedua berkaitan erat dengan cara otak kita menyimpan memori. Saat kita kecil, hampir semua hal di dunia ini adalah hal baru. Belajar naik sepeda, pertama kali masuk sekolah, liburan ke pantai, atau bahkan sekedar nyobain rasa es krim yang baru. Saat kita melakukan sesuatu yang baru, otak kita merekam memori itu dengan sangat detail, padat, dan kaya akan informasi. Ketika kita mengingat kembali masa-masa itu, memori yang padat ini memberi ilusi bahwa waktu yang kita lewati itu sangat panjang. Sebaliknya, saat kita dewasa, hidup kita penuh dengan rutinitas. Bangun pagi, mandi, kerja, pulang, scroll HP, tidur, dan besoknya berulang kembali aktivitas yang sama. Karena tidak ada informasi baru, otak kita menjadi efisien. Otak tidak merekam rutinitas harian yang membosankan itu ke dalam memori jangka panjang. Hasilnya, saat kamu melihat ke belakang, otakmu tidak menemukan banyak penanda memori yang menonjol. Minggu lalu dan bulan lalu terasa sama saja. Sehingga otak menyimpulkan, oh, tidak terjadi apa-apa. Berarti waktu berlalu sangat cepat. Nah, alasan ketiga ini sangat relevan dengan zaman now, yakni distraksi digital. Coba deh kamu ingat-ingat, berapa kali kamu niatnya cuma mau buka TikTok atau Instagram selama 5 menit, tapi pas sadar, tiba-tiba udah 2 jam berlalu. Di era sekarang, teknologi dirancang sedemikian rupa untuk membajak perhatian kita. Aktivitas scrolling tanpa henti ini membuat kita masuk ke dalam kondisi di mana kita tidak memproses kejadian di dunia nyata. Otak kita terbius oleh dopamin instan secara terus-menerus, tanpa menciptakan memori yang bermakna. Ketika kita tidak punya jangkar memori di dunia nyata, waktu akan tergelincir begitu saja tanpa kita sadari. Perhatian kita terpecah, dan kemampuan kita untuk hadir utuh di masa sekarang semakin menurun. Dan yang terakhir, ada faktor biologis. Beberapa penelitian saraf menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme kita melambat. Detak jantung kita berubah, dan tingkat pelepasan hormon dopamin kita pun menurun. Hal ini mempengaruhi jam internal di dalam tubuh kita. Karena jam internal kita berdetak lebih lambat, peristiwa di luar yang tetap berjalan konstan akan terasa berjalan lebih cepat. Ini persis seperti kalau kamu sedang jalan santai, maka mobil-mobil yang lewat di sebelahmu akan terlihat melaju sangat kencang. Jadi, apakah kita hanya bisa pasrah melihat waktu terbuang begitu saja? Tentu tidak.
Kita memang tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa meretas persepsi otak kita untuk membuatnya terasa lebih lambat. Caranya, yang pertama, keluar dari rutinitas. Kamu tidak perlu pergi liburan mewah ke luar negeri. Cukup ubah rute berangkat kerjamu. Coba resep makanan yang belum pernah kamu makan atau pelajari skill baru yang ringan di akhir pekan. Yang kedua, berhenti multitasking. Cobalah untuk fokus sepenuhnya pada satu hal. Kalau sedang makan, rasakan makanannya. Jangan sambil scroll HP. Dan yang ketiga, hadir di masa sekarang. Berikan otakmu informasi baru dan detail kecil agar ia bisa membuat album kenangan yang kaya. Sobat Story ya, waktu yang terasa cepat adalah pertanda bahwa kita terlalu nyaman dengan rutinitas. Jadi, buatlah otakmu bekerja sedikit lebih keras hari ini dengan memberikan pengalaman yang baru. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan sekedar tentang berapa banyak waktu yang kita punya, tapi seberapa banyak kenangan yang kita ciptakan di dalamnya.